Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat ya. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai pengklasifikasian sastra berdasarkan media, genre, dan jenis perwujudannya. Bersama kami, Anisha Gustiani dan Aura Naila Syaufia. Selamat menyimak. Sastra. Sastra merupakan hasil cipta atau karya manusia yang dapat dituangkan melalui ekspresi yang berupa lisan maupun tulisan yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Menurut Wellek dan Austin Warren, sastra adalah sebuah ciptaan, kreasi, bukan cuma imitasi. Luapan emosi yang spontan, bersifat otonom, otonomi sastra bersifat koheren, atau selaras bentuk dan isinya. Menghadirkan sintesa antara hal-hal yang saling bertentangan dan mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dengan bahasa sehari-hari. Menurut Burhan Nurgiantoro, dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, karya sastra menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan juga Tuhan. Karya sastra bukan hasil kerja lamunan belaka, melainkan juga penghayatan sastrawan dengan kehidupan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai sebuah karya seni. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya ialah klasifikasi sastra berdasarkan media perwujudannya. Sastra tulisan. Sastra tulis dianggap sebagai ciri sastra modern karena bahasa tulisan dianggap sebagai refleksi peradaban masyarakat yang lebih maju. Perbedaan yang cukup menonjol antara sastra lisan dan sastra tulis ialah sastra tulis tidak memerlukan komunikasi langsung antara pencipta dan penikmat. Berkat kemungkinan teknik penulisan dan pencetakan ciptaan sastra, tulisan seorang sastrawan dapat dinikmati oleh setiap orang, berapapun jauhnya dari pengarang dalam ruang dan waktu. Ciri-ciri dari sastra tulisan menurut Athew, dalam pemakaian bahasa secara tertulis, baik si penulis maupun si pembaca kehilangan sarana komunikasi yang dalam pemakaian bahasa lisan memberi sumbangan paling hakiki untuk terjadi dan berhasilnya komunikasi. Dalam bahasa tulis, biasanya tidak ada kemungkinan hubungan fisik antara penulis dan pembaca. Dalam hal teks tertulis, seringkali penulis tidak hadir sebagian ataupun seluruhnya dalam situasi komunikasi. Teks tertulis juga mungkin sekali makin lepas dari kerangka referensi aslinya. Tulisannya dapat diulang baca beberapa kali ketika dianggap perlu atau penting. Teks tertulis pada prinsipnya dapat direproduksi dalam berbagai bentuk cetak, dan komunikasi antara penulis dan pembaca lewat tulisan membuka kemungkinan adanya jarak jauh antara kedua belah pihak. Sastra lisan. Menurut Hutomo, dalam Mutiara yang Terlupakan Pengantar Studi Lisan, sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga dan kebudayaan yang disebarkan dari dan diturun-temurunkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Sastra lisan mempunyai nilai yang lebih luhur kedudukannya di masyarakat, terutama pada kebudayaan yang berlaku. Di Indonesia,
Sastra lisan dari masa prasejarah sampai kini memainkan peran penting loh. Ciri-ciri sastra lisan. Penyebarannya lewat lisan atau mulut. Memiliki corak puitis. Terdiri berbagai versi, memakai bahasa sehari-hari. Menurut Ateo, seringkali ada bentuk campuran antara sastra tulis dan sastra lisan. Gejala itu terutama di Indonesia sangat biasa dan luas tersebar. Salah satu bentuk campurannya adalah teks yang diturunkan dahulu dalam bentuk tulisan, kemudian dilisankan kembali. Bahkan dapat dikatakan dalam puisi Indonesia modern pun hubungan antara sastra lisan dan sastra tulis belum putus sama sekali. Kesimpulan dalam hubungan ini menurut Ateo, tidak ada kriteria jelas yang dapat kita ambil dari perbedaan penggunaan bahasa tulis dan bahasa lisan untuk membatasi sastra sebagai gejala yang khas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anisha. Klasifikasi sastra berdasarkan genrenya. Menurut Jakob Sumarjo dan Saini KM pada buku Apresiasi Kesusastraan menyebutkan bahwa ciri karya seni sastra yang menurut adanya nilai-nilai seni boleh dikatakan tidak ada permasalahan karena karya sastra apapun genrenya harus memiliki nilai-nilai seninya. Namun ada dua hal yang lain, yakni sifat hayali dan penggunaan bahasa. Ada perbedaan-perbedaan yang mencolok sehingga perlu adanya penggolongan genre sastra. Penggolongan tersebut dapat dikelompokkan menjadi karya sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Jenis sastra imajinatif. Pertama ada puisi. Puisi. Seperti diketahui, selain penekanan unsur perasaan, puisi juga merupakan penghayatan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, di mana puisi itu diciptakan tidak terlepas dari proses berpikir penyair. Menurut Luxemburg, bahasa puisi itu tidak lugas dan objektif, melainkan berperasaan dan subjektif. Prosa. Menurut Nurgiantoro, dalam buku teori pengkajian fiksi, prosa sebagai cerita rekaan bukan berarti prosa adalah lamunan kosong seorang pengarang. Prosa adalah perpaduan antara kerjasama antara pikiran dan perasaan. Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut sebagai fiksi. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita hayalan. Drama. Menurut Jakob Sumarjo dan Saini KM, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita. Menurut Jakob Sumarjo dan Saini KM, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu, diungkapkan oleh dialog dan perbuatan para pelakunya. Drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. Drama panjang biasanya terdiri dari 3 atau 5 babak, mengandung cerita yang panjang, karakter yang beragam, dan juga setting yang beragam pula. Drama pendek terdiri dari 1 babak saja,
sehingga sering disebut drama satu babak. Jenis sastra non-imajinatif. Ada jenis sastra non-imajinatif, jenis sastra non-imajinatif. Esai. Esai adalah karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Esai. Esai adalah karangan pendek tentang sesuatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai sesuatu karya seni, dalam hal ini karya sastra. Biografi atau riwayat hidup adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain atau sastrawan. Autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri atau kadang-kadang ditulis oleh orang lain atas penuturan dan sepengetahuan tokohnya. Sejarah. Sejarah adalah cerita tentang zaman lampau suatu masyarakat berdasarkan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis. Memoir, catatan harian, dan surat-surat. Memoir pada dasarnya adalah sebuah autobiografi, yakni riwayat yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Selanjutnya, klasifikasi sastra berdasarkan jenis-jenis perwujudannya. Jenis dan bentuk karya sastra Indonesia baru. Puisi baru. Macam-macam puisi baru. Diskon adalah sajak dua seuntai, biasanya bersajak sama. Terzina, sajak dua seuntai. Quatrain adalah sajak 4 seuntai. Queen adalah sajak 5 seuntai. Sextet adalah sajak 6 seuntai. Septima adalah sajak 7 seuntai. Yang terakhir, stanza atau oktav adalah sajak 8 seuntai. Drama. Drama berarti perbuatan, tindakan, atau beraksi. Drama naskah merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Drama pentas adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenian. Prosa fiksi. Berdasarkan temanya, fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembagian ini adalah sebagai berikut. Fiksi atau novel realistik. Isinya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat faktual dalam perilaku manusia. Fiksi romantik yang menyajikan masalah perjuangan emosi pribadi dan desakan dari luar. Fiksi naturalistik dan proletarian yang mengutamakan pelukisan akta yang keji dan kurang dapat diterima secara moral, dan pelukisan tatanan material yang kurang diterima oleh akal sehat. Fiksi gotik yang melukiskan cerita-cerita horor. Fiksi sains yang menggambarkan tatanan-tatanan yang saintifik. Fiksi utopian yang menggambarkan tatanan yang ekonomi dan politik. Fiksi satir yang menggambarkan pertentangan manusia atau institusi yang tampak secara lahiriah dengan kekuasaan yang ada di baliknya. Fiksi psikologis, arus kesadaran, autobiografis, atau Bildungsroman yang menekankan kompleksitas atau perkembangan kehidupan batin individu yang terdiri dari perasaan dan pikiran. Fiksi eksistensialis yang menggambarkan kekuatan-kekuatan di balik fakta dunia yang tak terpahamkan
tak dapat diterima, bahkan yang tak pernah terjadi. Dalam fiksi ini, tokoh-tokohnya dihadapkan pada sesuatu yang gelap dan dilontarkan ke dunia yang absurd. Jenis dan bentuk sastra Indonesia lama. Pembagian sastra Indonesia lama ditinjau dari sisi huruf, isi, dan pengaruh asing adalah sebagai berikut. Berdasarkan bentuknya, sastra Indonesia lama dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan puisi lama. Berdasarkan isinya, sastra Indonesia lama dibedakan menjadi tiga: sejarah sastra, sastra undang-undang, sastra petunjuk bagi raja atau penguasa. Berdasarkan pengaruh asing, sastra Indonesia lama dibedakan menjadi tiga: sastra Indonesia asli, sastra Indonesia lama pengaruh Hindu, dan sastra Indonesia lama pengaruh Islam. Adapun ciri-ciri kesusastraan Indonesia lama adalah bersifat onomatop atau anonim, yaitu nama pengarang tidak dicantumkan dalam karya sastra, merupakan milik bersama masyarakat, timbul karena adat dan kepercayaan masyarakat, bersifat istana sentris, maksudnya cerita berkisar pada lingkungan istana, disebabkan secara lisan, banyak bahasa klise, yaitu bahasa yang bentuknya tetap. Prosa lama cenderung bersifat imajinatif, bersifat didaktif, dan bentuk serta isinya statis. Contoh dari karya sastra lama diantaranya prosa lama, dongeng, hikayat, nyanyian rakyat, cerita wayang, puisi lama, mantra, pantun, guridam, dan syair. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Yuk kita mulai diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.